Di tengah Pulau Jawa ada sebuah kota yang dijuluki sebagai pakunya Pulau Jawa. Namun julukan itu bukan sekadar mitos geografi, karena kota ini dirancang Belanda bukan untuk menjadi kota yang cantik, melainkan sebagai titik tumpu militer yang harus mengunci pergerakan pemberontakan di seluruh Jawa Tengah. Kota ini bukan tumbuh sebagai pusat perdagangan, melainkan sebagai pusat kekuatan fisik dan kedisiplinan di jantung Pulau Jawa. Mengapa Belanda membangun kompleks militer terbesar di sini sejak abad ke-19? Dan apa benang merah antara Gunung Tidar yang dianggap keramat dengan barak-barak militer kaku yang mengepungnya? Selamat datang di The Red Thread. Mari kita cari tahu tentang si paku Pulau Jawa ini. Magelang adalah rumah bagi Akmil, Akademi Militer, namun akarnya jauh lebih dalam. Sejak era Perang Jawa di Ponegoro, Belanda menyadari bahwa siapapun yang menguasai Magelang, dia mengontrol akses menuju Yogyakarta dan Surakarta. Magelang adalah kota garnisun, tata kotanya dirancang dengan barak, lapangan parade, dan rumah sakit militer sebagai pusatnya. Magelang adalah tempat di mana otot kekuasaan kolonial dilatih dan dipamerkan. Bukan hanya itu saja, hal yang menonjol dari kota Magelang secara geografis, Magelang terletak di antara Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, Unggaran, Telomoyo, dan Pegunungan Menoreh, yang menjadikannya wilayah yang sangat subur, yang cocok untuk menjadi wilayah untuk menambah komoditas Belanda. Seperti biasa, kita akan melakukan beberapa investigasi untuk mendapatkan informasi dari si paku Jawa ini. Mulai dari mencari profil wilayah kota ini dan bagaimana bisa wilayah ini menjadi pusat militer yang mengendalikan seluruh kawasan di Jawa Tengah. Kota Magelang adalah sebuah wilayah yang berada di dataran tinggi dengan ketinggian 400 mdpl, maka udara di kawasan itu relatif sejuk dengan suhu di pagi hari sekitar 20,5 derajat Celcius dan suhu di malam harinya bisa mencapai 18,7 derajat Celcius. Lalu di tengah kota Magelang bercokol Gunung Tidar, yang mana ada pernyataan dalam kalimat bahasa Jawa, Pakuning Tengah Pulo Jowo, atau paku di tengah Pulau Jawa, dan hal itu sudah sangat dikenal oleh warga lokal. Magelang juga salah satu kota tertua di Indonesia yang resmi berdiri pada 11 April 907 Masehi. Berawal dari desa Perdikan Mantiasih atau kini menjadi Kampung Mateseh di masa Mataram kuno. Nama Magelang berasal dari kata tepung gelang, yang artinya pengepungan seperti gelang dalam cerita rakyat. Posisinya yang strategis di antara pegunungan menjadikannya kota dagang dan pusat administrasi penting sejak zaman kolonial. Arsip kolonial mencatat luas Regenskap Magelang sekitar 1151,81 km persegi. Dalam Foxtelling tahun 1930 dikabarkan bahwa wilayah distrik Magelang kurang lebih 91,29 km persegi. Kemudian daerah Stadsgemeente Magelang sekitar 18,12 km persegi. Kabupaten Magelang mempunyai luas wilayah terbesar daripada kabupaten lain, termasuk wilayah sawah dan pemukimannya. Padatnya wilayah Magelang menunjukkan bahwa pada masa lalu kota itu sudah padat penduduk. Luas area persawahan menunjukkan bahwa daerah itu sangat cocok sebagai wilayah pertanian. Hal itu juga dibuktikan bahwa di wilayah Magelang era Mataram sudah menjadi lumbung padi bagi kerajaan. Dalam historiografi Magelang, bukti prasasti Mantiasih menunjukkan tahun 907 Masehi
selalu hadir sebagai sumber rujukan dan menyebut kata Metesih dan Magelang. Kenyataan ini menunjukkan daerah Magelang sesungguhnya telah terbentuk pada periode Mataram kuno. Lalu itu mungkin informasi yang bisa kita dapatkan untuk profil dari kota Magelang. Dan kita lanjutkan untuk membahas ke topik utamanya. Mengapa Belanda membangun kompleks militer terbesar di sini sejak abad ke-19? Magelang dikenal sebagai kota militer karena keberadaan Akademi Militer atau Akmil yang menjadi pusat pendidikan perwira TNI Angkatan Darat. Pada tahun 1813, Inggris menjadikan Magelang sebagai kadipaten. Belanda kemudian menjadikannya ibu kota Karesidenan Kedu pada tahun 1818, menjadikannya kota administratif, militer, dan peristirahatan yang sangat penting. Bagaimana semua hal itu bisa terjadi? Awal mulanya ketika Inggris menduduki dan menguasai Magelang pada abad ke-18, dijadikanlah kota ini menjadi pusat pemerintahan kabupaten dan diangkatlah Mas Ngabehi Danukromo sebagai bupati pertama dengan gelar Raden Tumenggung Danudingrat. Beliau juga yang merintis berdirinya kota Magelang dengan membuat alun-alun, bangunan tempat tinggal bupati, serta sebuah masjid dan gereja, yaitu gereja GPIB di Jalan Alun-Alun Utara. Dalam perkembangan selanjutnya, dipilihlah Magelang sebagai ibu kota Karisedenan Kedu pada tahun 1818 karena letaknya yang strategis dan langsung dilalui oleh jalan raya menuju ke Yogyakarta. Lalu pada 13 Agustus 1814 ditandatanganinya Konvensi London Anglo-Dutch Convention of 1814. Dalam perjanjian ini, Inggris setuju untuk mengembalikan wilayah jajahan di Nusantara kepada Belanda yang telah kehilangan wilayah tersebut sejak 1811. Realisasi penyerahan kekuasaan dilakukan di Batavia pada 9 Agustus 1814. Pihak Inggris diwakili oleh John Vendel, pengganti Raffles, sementara pihak Belanda diwakili oleh Komisaris Jenderal Elot, Van der Capellen, dan Beyskis. Lalu oleh pemerintah Belanda, kota ini menjadi tempat pusat lalu lintas perekonomian untuk kawasan Jawa Tengah, bagian selatan, sehingga mendorong perkembangan kota. Selain karena letaknya yang strategis, udara kotanya juga nyaman dan memiliki pemandangan yang indah. Sehingga kota ini dijadikan kota Magelang militer oleh Belanda. Namun, Belanda juga semakin melengkapi sarana dan prasarana perkotaan, seperti air minum yang dibangun di tengah-tengah kota pada tahun 1918, perusahaan listrik yang beroperasi di tahun 1927, lalu jalan-jalan arteri yang diperkeras dan diaspal. Kota Magelang diberikan status Kota Magelang Giminte pada 1 April 1906 dan dipimpin oleh seorang Belanda yang menjabat sebagai Burgemeester. Burgemeester inilah yang sekarang disebut dengan wali kota. Pemerintahan kolonial rupanya juga mengatur perbatasan kota Magelang. Yang batas utara Magelang ialah Karisedenan Semarang, sisi selatan bertemu Yogyakarta, bagian timur terdapat Karisedenan Surakarta, serta sebelah barat ada Karesidenan Banyumas. Sementara batas kota Magelang dapat ditinjau dari Besluit 20 Januari 1905 nomor 22, disebutkan batas sisi utara yakni Desa Kramat, Sambung Rejo. Sepanjang desa ini terdapat Sungai Progo dan Lapangan, serta rumah sakit jiwa membentang ke utara dan timur menuju jalan besar dari Secang ke Magelang. Penggal jalan itu membentang ke selatan hingga batas Kecamatan Magelang dan Secang, mengikuti batas kecamatan tersebut menuju Sungai Elo. Kemudian batas sebelah timur, yaitu dari titik potong utara Sungai Elo
mengikuti tepi kanan sampai titik potong jalan desa melewati Dukuh Salakan dan Dukuh Soka. Namun, semua hal yang dilakukan oleh Belanda itu dimaksudkan untuk kepentingan kolonial itu sendiri. Dengan menguasai Magelang, maka akan lebih mudah untuk mereka mengembangkan militer dan semakin jelas juga batas yang mereka buat untuk orang-orang elit dengan orang-orang pribumi. Dan apa saja faktor yang membuat Magelang bisa menjadi sebuah Gemeente dan bagaimana masyarakat pribumi merasakan dampak dari pemerintahan Gemeente di Magelang? Penetapan Magelang sebagai Gemeente didorong oleh perpaduan antara syarat administratif, kolonial, dan keunggulan wilayah. Gemeente adalah istilah untuk daerah otonom atau kota praja yang dibentuk di wilayah Hindia Belanda, termasuk kota Magelang. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sebuah daerah dikategorikan sebagai Gemeente jika memenuhi beberapa faktor, yaitu jumlah penduduk, termasuk minimal 10% penduduk kulit putih yang menetap, potensi wilayah, dan kondisi keuangan yang memadai. Dengan status Gemeente, kota tersebut memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur perkembangan dan tatanan pemerintahan kota secara lebih mandiri dalam kerangka desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Secara demografis, keberadaan penduduk kulit putih yang mencapai angka minimal 10% menjadi prasyarat utama yang terpenuhi. Hal ini didukung oleh letak geografis Magelang yang sangat strategis sebagai simpul transportasi antara Semarang dan Yogyakarta, ditambah dengan iklim pegunungan yang menunjang perkembangan sosial ekonomi. Selain itu, kemandirian finansial daerah tersebut dinilai cukup kuat untuk mengelola pembangunan kota secara otonom. Meski faktor-faktor teknis dan ekonomi ini menjadi dasar legalitas, keputusan pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan status daerah otonom tersebut tetap dipengaruhi oleh kepentingan politis yang kuat pada masa itu. Meskipun status Gemeente Magelang berada di rentan 1906 sampai 1942, utamanya dirancang untuk kepentingan golongan Eropa, masyarakat pribumi tetap merasakan dampak melalui modernisasi infrastruktur dan layanan publik. Di sektor kesehatan, kehadiran fasilitas seperti poliklinik, Budi Rahayu, dan rumah sakit memberikan akses medis yang lebih baik bagi warga lokal. Peningkatan taraf hidup juga diupayakan melalui pengaspalan jalan-jalan kampung dan pembangunan sistem sanitasi guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Selain itu, perluasan akses pendidikan bagi anak-anak pejabat Bumi Putra dan sekolah swasta tidak hanya menyiapkan tenaga birokrat, tetapi secara jangka panjang memicu lahirnya kesadaran nasional dan ide kemerdekaan. Secara kolektif, masyarakat mulai mengenal sistem pemerintahan modern serta kemudahan mobilitas melalui jaringan kereta api dan tram. Namun, manfaat ini belum sepenuhnya optimal karena ketergantungan finansial pada pemerintah pusat, serta keterbatasan dana pembangunan yang menghambat implementasi desentralisasi secara ideal. Bagaimana perkembangan kota Magelang pada masa pemerintahan Gemeente? Selama periode 1906 hingga 1942, status Gemeente membawa transformasi signifikan bagi kota Magelang melalui implementasi kebijakan desentralisasi yang memberikan otonom bagi pemerintah lokal untuk mengatur pembangunannya. Modernisasi kota ini terlihat jelas dari pembagian zona wilayah, di mana bagian timur berkembang sebagai pusat perdagangan, sementara sisi barat daya diarahkan menjadi kawasan pemukiman pejabat. Kemajuan infrastruktur menjadi pilar utama perkembangan ini, ditandai dengan integrasi jalur kereta api dan tram Semarang-Yogyakarta yang memperkokoh posisi Magelang sebagai simpul distribusi strategis di Jawa Tengah.
Selain transportasi, sektor kesehatan dan sanitasi turut ditingkatkan melalui pembangunan fasilitas medis seperti Poliklinik Budi Rahayu, serta perbaikan drainase pemukiman untuk meningkatkan standar hidup publik. Di sektor pendidikan, pemerintah kolonial mendirikan berbagai sekolah lintas etnis, yang meski awalnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, pada akhirnya membuka jalan bagi peningkatan intelektualitas masyarakat pribumi. Walaupun seluruh fasilitas dan kemajuan ini cenderung lebih menguntungkan populasi Eropa. Keberadaan pemerintah Jiminti secara tidak langsung telah memperkenalkan sistem tata kelola modern dan memicu urbanisasi yang mengubah struktur sosial ekonomi Magelang. Namun proses modernisasi ini tetap menghadapi kendala besar, berupa keterbatasan anggaran daerah yang menyebabkan ketergantungan finansial pada pemerintah pusat tetap tinggi hingga akhir masa kekuasaan Belanda. Kota Magelang bukan sekadar kota di dataran tinggi Jawa Tengah, melainkan titik tumpu strategis yang dijuluki sebagai Paku Pulau Jawa. Karena letak geografisnya yang mengunci jalur utama antara Semarang dan Yogyakarta, sejak abad ke-19 Belanda merancang kota ini sebagai pusat kekuatan militer atau kota garnisun untuk mengendalikan stabilitas di jantung Pulau Jawa, sebuah ambisi yang terpadu dengan sisi spiritual Gunung Tidar. Transformasi kota semakin pesat ketika Magelang ditetapkan sebagai Jiminti pada tahun 1906, sebuah status otonom yang diberikan kepada terpenuhinya syarat demografis penduduk Eropa, potensi ekonomi yang besar, dan kemandirian finansial. Meskipun modernisasi infrastruktur seperti jaringan kereta api, sistem air minum, dan fasilitas kesehatan awalnya diprioritaskan bagi kaum elit kolonial. Pembangunan tersebut secara tidak langsung membawa dampak positif bagi masyarakat pribumi. Perluasan akses pendidikan dan perbaikan fasilitas publik selama masa Jiminti tidak hanya mengubah wajah fisik Magelang menjadi kota modern, tetapi juga menyamai benih kesadaran nasional di kalangan bumi putra yang kelak berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan. Jika Belanda membangun Magelang dengan kesan kaku, disiplin, dan militeristik, bagaimana hal itu mempengaruhi karakter atau identitas masyarakat Magelang hingga hari ini dibandingkan dengan kota tetangganya, Yogyakarta, yang lebih kental dengan nuansa budaya keraton? Tulis deduksi kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.